kami urusan dengan yang lain. Pokoknya informasi selain dari Kak Mary, Bro Moraldi, dan Alama itu dipastikan hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya GFF Global Faith Forum. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik saja ya, dan sehat-sehat selalu. Oke, kali ini kita di roomnya diskusi PG. Di situ mereka mendengarkan rekaman dari room sebelah lah gitu. Pokoknya di situ menceritakan tentang kasus dan donasi tentang Dedi Tersadarkan. Ini baru babak baru, ini hoak atau fakta, ntar kepanjangannya gimana nanti kita lihat perkembangannya. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung saja kita mendengar dan melihat videonya. Cus. Kami urusan dengan yang lain. Pokoknya informasi selain dari Kak Mary, Bro Moraldi, dan Alama itu dipastikan hoax. Kalian tanya aja siapa pengacara Dedi kalau dia tahu. Aja. Gak bisa kayak begitu teman-teman. Kasian loh. Istrinya tuh sendiri di pelosok. Itu betul nggak? Langsung ke donasinya istri, rekening istrinya. Jangan nanti ada balik udang di balik peyek itu lagi. Kamu pengacara Dedi aja nggak tahu siapa orang-orangnya. Jangan sotoy lah ngomong begini. Yang bikin Dedi tertangkap itu orang ini si Cumi dan grup alamaknya itu. Hati-hati teman-teman. Ini dalangnya yang bikin Dedi tertangkap. Serius. Nanti kita bongkar ini teman-teman. Kalau aku tanya siapa aja kuasa hukumnya Dedi, nggak ada yang tahu. Jangan sotoy. Nggak usahkan ini ya. Si siapa? BAB itu baru tahu kemarin. Setelah pertemuan dengan tim kuasa hukumnya Dedi. Baru tahu waktu itu. Bro Moraldi itu juga baru tahu berapa bulan April ya, kalau nggak salah kita ketemuan sama para tim pengacara itu. Iya, 1 atau 2 bulan setelah kejadian. Ini serigala berbulu itu aku domba. udah tahu duluan teman-teman. Si Cumi ini serigala berbulu domba. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Coba Bang PG. Ditampilin Bang PG. Dia cerita semuanya. Siapa saja tim pengacara di dalamnya itu. Hati-hati teman-teman. Kami sengaja memang itu. Yang kami Dedi tertangkap itu ini demikian orang ini. rupa. Supaya Si tidak Cumi ada ini yang mencari sama keuntungan. grup BAB itu. Alamak itu. Di Komal Pusat aja, Bin. Berusaha untuk melupakan dan aku mengampuni. Itu yang penting. Fokusku ke Dedi dan istrinya bisa berjalan dengan baik. Ya, kita bersyukur dari 4 tahun, tadinya 4 sampai 6 tahun. Terus bisa, ya kan Pak Bro ya, 4 sampai 6 tahun. Dan puji Tuhan bisa sampai hanya 2 tahun. Itu belum nanti remisi dan potong masa tahanan. Ya. Kita berdoa istri Dedi dikuatkan, kemudian Dedi menjadi penjalan jiwa di situ, menjadi cahaya Kristus di dalam situ nanti. Kosong. Ya. Iblis kau berubah jadi malaikat kau ya. Teman-teman ya. Jadi jangan ada lagi selain dari Alama dan Bro Moraldi sama Kak Mary, info tentang Dedi itu semua hoax. Jadi jangan sok mengaku-ngaku, oh kami yang mengkeep si Dedi. No. Kau tanyakanlah siapa aja pengacara Dedi, kalau dia tahu. Itu ya. Jadi jangan merasa sok jadi pahlawan di sini. Selama ini kami diam, kami sengaja untuk supaya ini tuh masing-masing kita punya fokusnya sendiri-sendiri, dan biar pengacaranya juga tidak mendengar dari sini, dari sana, dari sini. Tadi juga barusan dia bilang bahwa si BAB baru tahu semalam. Dia baru tahu hari ini. Gimana caranya lu bilang lu kenal si Dedi seperti apa? Ngekip si Dedi seperti apa?
Bajingan lu Cumi. Ya. Ini ada typingan. Dibaca Umi. Tenggelam Iya, suara kau makanya ini Bintan. tidak ada, sudah tidak ada kami urusan dengan yang lain. Pokoknya informasi selain dari Kak Mary, Bro Moraldi, dan Alama itu dipastikan hoax. Kalian tanya aja siapa pengacara Dedi kalau dia tahu. Gak ada. Gak ada yang Jadi tahu aku siapa tambahin dikit. pengacara. Kenapa, Sorry, Mi. Pak Bro? Ya, jadi gini ya, teman-teman saya udah sampaikan, mau grup mana aja, mau grup kucing kayak grup King Kong kayak gak ada, ya. Nah, dari pertama, Dedi itu sudah ditangani pengacara yang Tuhan berikan amat sangat baik. Dia tidak minta biaya sama sekali dan dia tidak open donasi ke kita. Jadi kita open donasi itu untuk mendukung keluarganya Dedi, khususnya istrinya yang ditinggalkan. Kami tahu pengacaranya, Kalau Boden. Kami ya, tahu pengacaranya. mempersembahkan biaya pengacara, biaya berangkat ke sana untuk pengacara, bohong gitu. Saya katakan bohong. Jangan percaya hal-hal tersebut. Lebih baik kontak dulu teman-teman yang ada di sini, yang dengar sekarang, yang di atas, apalagi sama Umi Fadila. Karena beliaulah yang menjadi koordinator kita untuk ngurusin hal ini di pihak kita. Itu kira-kira. Lanjut, host. Iya, karena saya juga pernah dengar itu gitu kan. Ada yang bilang mereka tahu lah, yang mengurus lah, yang apa ya kita, karena saya suka Umi suka japri sama saya tahu cerita itu ya kita ketawa aja. Karena apa? Memang Alama ini nggak ada udah-udahnya. Satu diserang, nanti yang satu lagi diserang. Dan bahkan cerita tentang Bang Dedi ini, saya ada juga yang mengatakan Alama yang menjualnya. Kan lucu, kita yang urus, kita yang jual kan repot sendiri akhirnya kan. Jadi kalau orang-orang itu jangan bisa cuman komen, tidak tahu kebenaran, diam. Bahkan kami di Alama sendiri tidak tahu semua, maksudnya persisnya seperti apa, enggak sedetil itu kita tahu. Jadi kalau ada orang-orang yang keuntung, sorry nggak aku naikin keuntung ya, ada orang-orang yang mau mengambil keuntungan atau pengen, bukan keuntungan materi, bisa aja kan pamor ya, karena di TikTok ini aku bilang banyak orang pengen pencitraan dan sebagainya lah, pengen dilihat gitu lah, ingin terlihat. Tapi puji Tuhan sebenarnya ini berita kemarin ya kalau nggak salah Umi udah ini, tapi kan tadinya kita keep. Tadinya kita keep. Terus aku juga sempat bilang di grup, kenapa nggak kita buka aja sebelum orang buka gitu kan Umi. Nanti ini lagi gitu loh. Jadi lebih baik kita yang buka duluan. Setelah itu terserah orang nantinya mau ngomong apa, tapi kita udah buka duluan. Intinya jadi grup-grup yang mengatakan, yang mengetahui tentang Dedi Saputra apapun itu, kalian tidak tahu apa-apa. Dan sudah dibilang sama Umi dan Bang Moraldi tadi, itu cuman intern kami Alama, Bang Moraldi dan Kak Mary. Ya. Jadi jangan ada lagi kami dengar, ya terserah sih, saya nggak bisa menutup mulut orang ya Umi ya. Betul. Tapi teman-teman yang sudah tahu kebenaran ini, sudah dengar, kalian lebih pintar, lebih bijak. Gitu aja sih kalau saya. Jadi kalau masalah apapun, masalah fitnahan, Dimatiin aja Kak, nggak usah di relay lagi. Nggak usah panjang-panjang. Ya, pokoknya nanti di Koma Kareda kita pertegas ini siapa mereka ini. Ya, saya udah geram juga ngelihat dramanya mereka. Serius, kita pertegas siapa mereka. Ya, makanya kemarin kita bilang, ya, gimana Bang? Kita nggak mengomentarin yang barusan, tapi aku ingin mengajak penonton untuk berpikir sebagaimana kriminal berpikir ya. Oke. Bintang ini mau ku penjarain. Ini masuk lidara.
biarin aja lah. Udahlah, itu udah nggak penting. Nggak usah. Tapi kita sudah tahu kerangka berpikirnya kriminal ya. Ini Bintang mau aku penjarain nih. Oke, oke. Aku cepu dong, aku jadi cepu dong. Tapi Bintang nggak tahu kalau aku yang cepuin. Selanjutnya, aku muncul juga sebagai hero. Aku bawa pengacara yang untuk mendampingi dia. Istrinya Bintang pun nggak tahu. Aku juga pendekatan ke istrinya untuk urusan donasi. Tapi Bintang masuk penjara, pengacara hanya ya seadanya, terus diisolasilah istrinya, tapi nanti dari istrinya bisa diminta dengar yang di bawah ini kalau terlambat dengar ya udahlah. Nanti diminta persenan dari yang masuk ke rekening istrinya, kalaulah memang benar rekening istrinya. Untuk alasan apa? Biaya perkara pengacara. Memang diomongin mungkin pro bono atau apa, nggak ada. Pokoknya pasti ada alasannya lah. Dia yang memenjarakan, dia muncul sebagai hero, dia yang akan mendapatkan donasi. Cara berpikir kriminal gitu basi. Aku bilang penipu tuh bodoh semua. Dan kalian ingat semua ya nama-nama yang tadi disebutkan itu ya. Ingat. Siapa yang ada di sekitar penipu adalah penipu, pengkhianat, ular duduk bareng ular. Nah, ada itu Bintang, lanjut Bintang. Bintang lagi di jalan ya tadi ya?